Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai bab 10. Namun, apabila di video sebelumnya kita membahas mengenai Daulah Syafawi, nah kali ini kita akan membahas mengenai Daulah Mughal di India. Yang pertama, kita akan bahas mengenai masa awal berdiri Daulah Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah pendiri dari Daulah Mughal yang juga merupakan cucu Umar Syekh Mirza dari Timur Leng. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Pada masa ini muncul para penulis, sufi, dan pujangga yang melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Zahiruddin Muhammad Babur wafat pada tahun 1539 Masehi. Nasiruddin Humayun, pada masa ini beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah dan Sher Khan. Pada tahun 1555 Masehi, dia berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi, hingga setahun kemudian beliau meninggal dimakamkan di benteng Dina Panah. Jadi pendiri dari Daulah Mughal adalah cucu Umar Syekh yang bernama Zahiruddin Muhammad. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh Nasiruddin Humayun. Kemudian Nasiruddin Humayun ini memiliki pencapaian, yakni berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah atau penguasa Gujarat dan Syekh Khan. Dan pada tahun 1550 Masehi, dia berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi. Hingga kemudian pada tahun 1556 beliau meninggal. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa kemajuan Daulah Mughal di India. Jalaluddin Muhammad Akbar membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan. Seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya sosial, dan keagamaan. Kemudian Jalaluddin Muhammad Akbar juga berhasil memperluas wilayah Arsirgah, Bungar, Bihar, Chitor, Chundar, dan masih banyak lagi ya. Boleh adik-adik baca di slide. Jalaluddin Muhammad Akbar juga berhasil menguasai gerbang kota Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan dan gerbang di Kandahar sebagai gerbang menuju Persia. Adapun Jalaluddin Muhammad Akbar meninggal pada tahun 1605 Masehi. Yang kemudian masa kejayaan atau masa kemajuan Daulah Mughal di India dilanjutkan oleh Nuruddin Muhammad Jahangir. Memerintah dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Nuruddin Muhammad Jahangir meninggal pada tahun 1628 Masehi dan meninggalkan dua orang putra, yaitu Shah Jihan dan Syahriar, yang selanjutnya berebut kekuasaan dan dimenangkan oleh Shah Jihan. Kemudian, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh Shah Jihan al-Azam, merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Beliau memiliki minat besar terhadap seni seperti lukisan, bernyanyi, dan kesusastraan. Wafat pada tahun 1657 Masehi. Selanjutnya, kekuasaan dilanjutkan oleh Sultan Aurangzeb Alamgir, yang merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam, juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah pemerintahannya hingga luas negara melebihi masa Sultan Akbar. Terjadi upaya mengembalikan keberadaan syariat Islam yang mulai kabur karena kebijakan Sultan Akbar yang lebih nasionalis. Kemudian pada masa Sultan ini terjadi perang saudara yang tujuan utamanya adalah memperebutkan kekuasaan. Kemudian Sultan selanjutnya adalah Bahadur Shah. Pemerintahan setelah terjadi pertempuran jauh dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Jadi pada masa ini beliau ini terjadi pertempuran ya dengan saudaranya sendiri karena memperebutkan kekuasaan daulah ini. Kemudian ketika memerintah, Bahadur berhasil mengambil alih Johpur, dan Amber tanpa pertumpahan darah. Kemudian pada masa Bahadur Shah mulai mengalami kekisruhan politik akibat perebutan kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan Mughal yang menyatakan merdeka.
Adapun Bahadur Shah memerintah selama 5 tahun. Kemudian beliau sakit dan meninggal dunia. Nah, selanjutnya adalah masa kemerosotan Daulah Mughal di India. Nah, di sini ada 10 sultan yang memerintah pada saat kemerosotan Daulah Mughal ya, dimulai dari tahun 1712 sampai 1837. Boleh adik-adik pause terlebih dahulu dan baca siapa-siapa saja sih kaisar atau sultan-sultan yang memerintah pada masa kemerosotan Daulah Mughal ini. Baik, selanjutnya setelah masa kemerosotan, terbitlah pula masa kehancuran Daulah Mughal di India. Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar yang bergelar Bahadur Shah II merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Pada 1857 Masehi, beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Nah, adapun keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal India adalah kegigihan mereka. Sama halnya seperti pada saat di Daulah Syafawi, keteladanan yang bisa diambil adalah kegigihan, pun di dalam Daulah Mughal India yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kegigihan mereka. Baik itu dalam menguasai tanah India, dalam kegigihan dalam penataan pemerintahan, kegigihan dalam menerapkan kebijakan, kegigihan dalam bidang ekonomi, kegigihan dalam bidang ilmu pengetahuan, kegigihan dan upaya menghargai seni, dan kegigihan dalam menghasilkan dan menghargai seni. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai sejarah dinasti Mughal di India. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.